Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, afalnya, sifatnya, dan zat dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber diri kita dari siapa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah. Apa sebutannya? Abul Arwah. Beliau bukan Abul Rijal, tapi beliau Abul Arwah. Karena ruh tidaklah berjenis kelamin. Ruh itu suci, selalu suci. Dia hanya terhijab dan terhalang. Lain dengan kolbu. Kalau kolbu kita maksiat dengan mata, telinga, langsung ada noda hitam di kolbu. Apalagi jika di kolbu ada iri, dengki, suudzon, buruk sangka kepada makhluk Allah, maka ada noda hitam di kolbu. Maka kenalilah nama-nama Rasulullah. Ada nama-nama yang diriwayatkan, ada nama-nama yang dimakrifatkan. Nama-nama yang diriwayatkan banyak sekali. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama Mekah. Beliau mengatakan, ialah Muhammad, man ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Dialah sang Nabi, di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penduduk langit telah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Inilah kenapa ketika Sayyidina Jibril membawa sang baginda, lalu beliau ditanya oleh penjaga security langit, Man anta wa man ma'ak? Kamu siapa? Padahal Sayyidina Jibril bolak-balik ke sana. Emang begitulah, itu security langit. Bumi begitu wajar ya. Memang tugasnya begitu. Kita maklumi, kita nggak boleh marah. Sayyidina Jibril nggak ngomong, ente nggak tahu siapa aneh. Nggak ngomong begitu dia. Dia katakan, Ana Jibril wa ma'i Muhammad wa qad bu'itha ilaih. Bersamaku sang Muhammad. Dialah yang diutus. Dialah yang disebut-sebut. Ternyata passwordnya langit sampai ke langit ketujuh. Ism Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad, langsung dibuka. Langsung dibukakan pintu langit. Oleh karena itu orang-orang yang belajar ilmu hakikat dan tidak menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad inqata'at, dia telah terputus, tidak akan pernah wusul sampai kepada ujung dan hakikatnya. Makanya a'la turuq indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thariqat tercepat kepadanya adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berselawat kepadanya tidak akan terasa jika tidak kenal siapa yang punya nama. Oleh karena itu ulama kita mewariskan kepada para santri-santrinya kitab-kitab maulid, kitab dalail khairat. Untuk apa itu semua? Supaya orang jika berselawat terasa, teringat sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau selawat ngelewatin pohon, bacanya gini, salatu wassalamu alaika, salam atas engkau wahai Rasulullah. Kalau lagi lewat pohon ya, wahai yang mana semua pohon, semua batu, semua gunung mengucapkan salam kepadanya. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Rasulullah mengerti semua bahasa. Yang penting kita menyampaikan pesan-pesan cinta. Namun karena kita tidak melihat dengan mata hakikat, kita tidak akan lihat disebut nama Nabi di dekat pohon. Pohon itu sebenarnya senang.
Satu kali Rasulullah SAW dibuatkan mimbar. Kita tahu kisah ini masyhur luar biasa, yang membuatkan sahabat yang berasal dari negeri Rum, karena orang Arab tidak punya peradaban mengukir, membuat mebel nggak ada. Nabi hanya punya sandaran biasa, sandarannya terbuat dari pelepah dan pohon kurma. Ketika Nabi pindah ke mimbar, hanna hanina kal ba'ir kan naqah, ada terdengar suara menangis, suara seperti kesedihan ada pada suatu benda. Dilihat kiri kanan tidak ada, ternyata yang bersuara menangis itu adalah sandarannya, kayu-kayu atau pelepah kurma. Coba kalau malam-malam, tengah malam kita lagi zikir, terus lemari kita bunyi, kaget nggak? Kaget ya? Ada juga yang separuh-separuh gila habis itu. Tuh Lia Eden udah meninggal. Lia Eden itu sholat tahajud. Dia merasa kamarnya sudah dikunci, tapi kok tiba-tiba ada sosok putih di depannya yang tidak pernah mengaku jadi siapa-siapa, tapi diyakini sebagai Jibril. Lama-lama Lia Eden kayaknya nggak puas jadi Lia Eden. Dia lama-lama mengaku, akulah Jibril itu. Naik pangkat dia ya. Nabi Muhammad luar biasa, nggak pernah ngaku jadi Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalami semuanya, ya, disalami semuanya. Yang dibaca oleh para munsyid, para penasyid itu adalah solawat-solawat, dendang-dendang yang dulu disolawatkan oleh semua benda di alam semesta, yang mereka baca sama, ya Nabi salam alaika. Itulah rahasianya kenapa mesti berdiri, disebut mahal qiyam, meskipun tidak wajib, tapi itulah cara kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur Allah bukakan mata hati, terasa beliau hadir. Karena imam-imam kita mengatakan tanda Rasulullah hadir, namanya selalu ada di lisanmu, terasa bergetar di kolbumu, membuat bulu romamu berdiri. Itulah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh ini adalah sesuatu dari nurnya, jiwa ini juga satu bagian dari nurnya, kolbu ini juga satu bagian dari kolbunya, ruh kita ini juga pancaran dari ruhnya. Maka kenalilah beliau dengan sekenal-kenalnya. Maka tidak salah Sayyidina Umar ketika mengatakan Muhammad tidak pernah mati. Sayyidina Umar sedang mabuk dalam bab hakikat cinta, tapi ini babnya sedang di bab syariat. Ditegur oleh Abu Bakar, dibacakan ayat. Maka dulu ayat ruqyah digunakan bukan untuk kesurupan, tapi untuk menyadarkan orang yang mabuk dalam bab fana, cinta kepada Rasulullah. Jadi ruqyah sekarang turun kelas Abah ya, tapi lumayanlah daripada nggak ada ya, karena juga ada ruqyah untuk pengobatan. Tafadhal, silakan. Jika bisa memberi manfaat, kasih manfaat. Falyanfa, kata Nabi, beliau manfaat kepada manusia. Tapi sahabat-sahabat kelas tinggi, ayat dibaca bukan untuk mengeluarkan jin dan syaitan, tapi untuk menyadarkan seorang sahabat dari fana dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat, ya Umar, kata Abu Bakar, karena Abu Bakar juga guru Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah pernah berfirman, afa immata au qutila, seandainya Sayyidina Muhammad itu wafat atau terbunuh, lalu kalian inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling, kalian akan goncang. Sayyidina Umar langsung sadar dari mabuk cintanya. Itu sebabnya kalau ada lagi mabuk zikir, itu bacakan aja laqad ja'akum, keras bacanya, atau innallaha malaikatahu. Ada yang zikir nggak berhenti-berhenti, angkat tangan baca
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu sholawat dengan keras, nanti dia akan berhenti, dia akan sadar dari fananya dalam zikrullah. Itulah dahsyatnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyebutkan fa immata, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembunyikan dalam lafaz fa immata huwa au kutila huwa, huwanya disembunyikan, maka hu itu adalah nama yang disembunyikan. Disitulah Sayyidina Umar sadar beliau menangis. Lalu pedangnya yang tadi dia sodorkan kepada orang yang mengatakan Muhammad qad mat, Muhammad mati. Dia marah bukan main, karena bagi dia Nabi Muhammad SAW tidak pernah mati di dalam dirinya, dalam hatinya selalu hidup. Baru Sayyidina Umar sadar. Berarti yang lebih tegar siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, hadis masyhur kita sudah kenal semua, sayang kurang dimaknai. Tidaklah sempurna, bahkan kalau indah ahlil haqa'iq, tidaklah benar-benar beriman. La yu'min, tidak benar-benar beriman. Ahadukum, masing-masing kamu, termasuk al-faqir, hatta akuna, kata beliau, sampai aku ahabba ilaih, lebih dia cintai daripada dirinya, min nafsihi, dari dirinya, anak-anaknya, hartanya, wan nas ajma'in, bahkan semuanya. Gimana? Udah lebih cinta Rasulullah belum? Saya belum yakin ya. Coba cek ya. Lebih lama buka Facebook atau pegang tasbih baca sholawat? Ini ngecek aja nih ya, jujur. Megang apa? Tapi ada yang jawab apa? Kami buka handphone nonton Buya katanya. Modus ya, peles namanya. Lebih lama kita membuka YouTube, mendengarkan kalam-kalam yang mungkin sebagian tidak bermanfaat, daripada mendengarkan nama baginda disebutkan di kolbu. Mana yang lebih banyak? Masih kepada itu. Maka sekarang kita masih belajar cinta. Jangan dulu mengaku sudah cinta. Kalau sudah cinta, kita berkorban. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah nantang Nabi, lain dengan Badui nantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bukan nantang, malah menghabiskan hartanya. Ketika beliau punya harta, punya hasil dagang, dibawa semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berbangga bawa separuh hartanya. Ketika sampai di depan rumah Rasulullah, dia lihat, lah Abu Bakar semua hartanya. Akhirnya Sayyidina Umar balik, dia ambil semua hartanya dan dia mendeklarasikan cinta. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, tidak ada lagi yang aku cintai di dunia ini kecuali engkau, tapi setelah aku mencintai diriku. Tuh, Sayyidina Umar masih narsis. Dulu narsis Sayyidina Umar. Lalu dibimbing oleh Rasulullah, ya Umar, cintamu kepadaku belum sempurna sampai engkau lebih mencintaiku daripada dirimu. Sayyidina Umar langsung revisi cintanya, dia naikkan, dia upgradekan. Ya Rasulullah, saksikan aku lebih cinta engkau daripada diriku. Maka hartanya semua dia berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang berkorban untuk maulid, baik waktunya, lelahnya, ada yang nggak pulang beberapa hari, nggak ketemu istrinya, ya benar apa? Ada yang cuma telepon-teleponan, ada yang katanya sakit, masuk rumah sakit karena gagal kemarin acaranya, ya.
Itu semua bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang memberikan hartanya, ada yang waktu perang Uhud memberikan nyawanya, ada yang enggak punya apa-apa maka dia berikan dirinya. Ya Rasulullah, terserah engkau kemanakan aku. Itulah seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau apakan aku, terserah, nikahi atau engkau berikan aku kepada sahabatmu, terserah. Kalau Ka'bah nanti Umi yang marah Pak ya. Begitu mereka semua. Nggak ada mereka yang nantang Rasulullah, yang cinta kemudian bersyarat, yang berselawat lalu minta sesuatu, tidak ada. Kecuali sahabat-sahabat yang awam. Sahabat yang awam pun ada yang cerdas. Ini sebagai penutupnya. Ketika Nabi diberikan jubah, masih ingat? Diberikan oleh sahabat, ada sahabat ngasih jubah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak lama berselang, ada orang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku suka jubahmu, tolong berikan kepadaku. Kira-kira gimana Pak? Kita ngasih Nabi, tahu-tahu samping kita minta. Kesel nggak sama dia? Kita cubit-cubit tuh orang ente, sul adab. Orang ini senyum aja, dia bertebal muka. Tapi ini jangan cobain Ka'bah ya, apalagi aneh, nggak pantas. Kami bukan Rasul, kami bukan orang suci. Lalu Nabi mengatakan, baik, tunggu sebentar. Nabi ingin menyenangkan orang yang memberinya, tapi ada satu rahasia. Nabi ingin membiarkan keringatnya menempel pada jubahnya. Dibiarkan sejenak. Itulah jubah yang sangat mulia, jubah yang pernah menutupi tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buka, diberikan kepada orang itu, dilipat oleh dia. Ketika pulang langsung ditahan di luar masjid. Ente ini kurang ajar. Nabi baru make, kamu langsung minta, kurang ajar itu. Dia matanya berkaca-kaca. Wahai sahabatku, tahukah kamu untuk apa aku meminta? Inilah modalku satu-satunya, karena aku rasa nyawaku sudah mau habis, maut hendak menjelang. Aku berharap dikafani dengan jubah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepintar-pintarnya Arab Badui itu ya. Ini yang sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang belum cerdas kayak tadi. Tapi Nabi selalu mendidik sehingga mereka cerdas, mencintainya tanpa syarat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi diri, melebihi harta, melebihi pasangan, melebihi dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Gimana? Lebih baik begini pertanyaannya pakai kertas. Ya, fadhal, silakan.